Om Swastiastu. Tujuan hidup secara umum. Ining ngiraga agama Hindu ring Bali. Tujuannya hanya siki. Ring sekala mangihin rahajeng, ring ni sekala mangihin rahajeng. Jadinya sekala ni sekala mangguh kerahayuan. Ini kita bisa temui kembali kepada diri kita sendiri. Berdasarkan Trihita Karana, 3 penyebab kebahagiaan. Jadi hubungan kita sebagai sentral. Manusia dengan alam sekitarnya, baik dengan eka pramana, dwi pramana, berarti dengan tumbuh-tumbuhan dan binatang, kita harus bisa berbuat sebaik mungkin menjaga alam lingkungan. Kemudian kita manusia dengan manusia, kita bisa berinteraksi dengan semeton sami, tidak ada kecuali. Kemudian hubungan kita dengan Ida Sang Hyang Widi. Jadi kita berhubungan dengan alam sekitar, tidak boleh mau kujek telah berdilin ubuh-ubuhan, tanam-tanaman ilegal logging, ya hancurlah kita. Kemudian kita dengan semeton tidak bisa berhubungan, harusnya dengan interaksi sosial, turunglah geng setiap saat menjagoran lonto dak. Kita ngelah kayangan tigo sing tain rungwang, sing tain mebakti benyah. Pun. Jadi kita berawal dari diri sendiri untuk mencapai, setelah kita moksah di alam nyata, kita harus moksah di alam niskala. Nah, sekali keudarasannya dumunan, gumanti kita ada istilah pengabedan, itu kan hanya merubah. Gumanti kita bisa mencapai alam moksah melalui sarana, upacara, dan doa-doa sulinggih. Tapi itu tidak akan menjamin napi mawinan, karena kita sudah membawa sorga kita sendiri-sendiri, persentasenya. Persentase kita sudah bawa dengan upacara apapun, dengan doa apapun. Kita sudah punya tempat, sudah disiapkan tempat oleh Ida Betara Yang Widi. Oh, kamu dosamu sekian, tempatmu di sini sudah selesai, tidak bisa diganggu-gugat malih. Yang diastun, rerahang suligi ada paling paten je mau pujo. Tan nyidayang, karya nang badan paling gede nenten nyidayang, karena dia sudah punya tempat. Itu kewaktian. Jadi kembali seperti Trihita Karana, seperti Trikaya Parisuddha, kalau kita bicara, kita berpikir yang benar, ngomong yang benar, berbuat yang benar. Kalau itu kita sudah laksanakan, tidak akan ada napi-napi, pasti aman. Malih petakian pesan berhubungan dengan catur asrama. Catur asrama terdiri dari 4 komponen, yaitu 1 Brahmacari, 2 Grehasta, 3 Wanaprastha, 4 biksuka. Itulah sebenarnya tujuan daripada umat Hindu. 1 umat Hindu, wenten Brahmacari, berarti kita disuruh menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Tapi untuk kita di alam skala itu sudah ada batas. Enten nyidayang ada nak SD sing tamat karena tidak mampu. Kemudian diusahakan sampai tamat SMP, SMA, fakultas S1, S2 sampai S3, termasuk juga dados profesor. Tapi itu belum juga selesai. Brahmacari itu istilahnya menuntut ilmu menten, Kemudian sanempeng kali setelah kita selesai menuntut ilmu dan sudah jatuh tempo untuk menikah, graha itu rumah, berarti kita berumah tangga. Habis berumah tangga, punya anak dan cucu, muncul asrama yang ketiga. Kita diwajibkan untuk Wanaprastha. Wanaprastha artinya kita berada di alam yang sunyi. Di alas itu kan pada umumnya sunyi, tenang. Kalau zaman-zaman dahulu, orang-orang itu Wanaprastha memang langsung ke tengah alas. Kalau kita tidak mungkin punya alas, dan kita Wanaprastha dalam diri sendiri, kita membuat diri sendiri tenang di dalam rumah. Itu baru muncul tujuan terakhir adalah biksuka. Semua umat lapisan manapun silakan ngererah biksuka. Tapi tingkatannya tetap dari Brahmacari, Grehasta, Wanaprastha, baru biksuka. Biksuka artinya kita mendewijati dari semua golongan asal melalui proses pendewijatian. Itu adalah sudah sulinggih, itu tujuan terakhir itu. Mereka
Tadi kan ada istilah ngaben mepernawo. Biksukonya tidak bisa kita ikuti pada kehidupan ini. Pada saat kematian lah kita akan dijadikan biksuko. Makanya ada proses pengaskaran atau membersih. Jadi setelah meninggal dibersihkan menjadi supaya kita kembali ke alam siwa itu. Biksuko itu kembali ke alam siwa. Jadi setelah meninggal kita ada pengaskaran. Apod gale lagi mati namanya itu. Itu yang proses ini. Tapi untuk Brahmacari itu menurut kemampuan Brahmacari. Dan nyidayangan di fakultas SMA jadi. Nenten mampu sampai SMA, SMP pun oke. Kadang-kadang SD juga tidak tamat, memargi. Tapi rezeki itu berserakan, rezeki tergantung daripada kita. Kalau memang sudah punya rezeki, biar tidak tamat SD jadi juga. Profesor tidak sedikit yang miskin. Memang ilmunya luar biasa, tapi beliaunya tidak mengejar harta. Ininya yang dikejar, knowledge-nya. Jadi itu kalau yang tiga ini pasti sudah pada tingkat Grahastha, Wanaprastha, Wanaistri menangkan diri. Tapi istilah kerennya ke tengah yang Wana. Kalau tidak mungkin ke tengah alas, dalam rumah sendiri pun kalau sudah tenang itulah dia Wanaprastha. Kemudian ini yang jarang orang, kalau tidak seperti gereja-gereja tertentu tidak akan mau bersih, tidak akan mau yudaci, ngujang tuyul saja dari perado. Kini sehari kita jadi longan bebas, keswalayan boleh, kesenggol boleh. Kalau sulinggih tidak boleh. Ada batas-batasan, ada sesana kawikod namanya. Kesini tidak boleh, sana tidak boleh, makan ini tidak boleh, makan ini tidak boleh, banyak batasan. Ya, jadi pada saat kita menemui ajal alias meninggal, pada saat itulah kita akan diwijati oleh sulinggih yang muput nih bernama pengaskaran. Pun. Inggih indik meduwijati kewentangan pun sesuai dengan catur asrama, Brahmacari, Grahastha, Wanaprastha dan Biksuka. Inilah yang terakhir. Kewajiban umat ini untuk membersihkan diri secara skala, tapi aturannya melalui ritual ini skala. Jadi kita sudah berbentuk siwa dalam wujud nyata. Iki muasta meduwijati, hidup yang kedua kalinya. Ini nenten sida untuk meduwijati di saat kita hidup, makanya dalam pengaskaran istilah ngaben wenten pengaskaran kita setelah meninggal di Dwijati. Meduwijati hak prerogatif semua umat dan golongan, tidak ada kecuali. Sepanjang melalui proses penduwijatian, semua golongan cuma sebutannya berbeda-beda. Ada ide pedana, ide serimpu, begawan, resi agung, dan lain-lainnya. Sepanjang proses itu ditempuh sesuai dengan awig, aguron-guron, kepuput sampun muasta sulinggih. Nah, yening sulinggih untuk mencapai proses sulinggih itu bukan macam-macam, wenten awig-awignya aguron-guron. Seorang calon diksita calon sulinggih akan mencari calon nabi. Seorang calon nabi tidak semudahnya akan menerima calon diksita calon sulinggih. Jadi kita di satu pihak calon sulinggih ngeredakin calon nabi juga akan memperhatikan calon nanak. Setelah ketemu kesepakatan bahwa si calon sulinggih dan calon nabi sudah sepakat, maka wenten raris saking ngawit calon nanak nunas dewasa ring calon nabi, secara skala ring calon nabi, ring ni skala ada ring pemeraja nabi. Setelah itu selesai, bahwa wenten proses satu makin kawitin dang tangkil ling calon nabi dumun calon anak. Terus setelah itu selesai, sekali kau darwau gumanti calon anak ngerereh nabi, ngaturang dewek jagi menabe dan menentukan hari baik untuk mendiksa. Raris
sane penting-penting sebelum pemeriksaan dimulai wonten diksa pariksa. Diksa pariksa itu dilakukan oleh parisade setempat. Isi pokoknya diksa pariksa adalah nureksain kewontenan keabsahan surat-surat dari calon anak. Diperiksa keabsahan surat-surat: 1, kelakuan baik; 2, sehat lahir batin; 3, kesiapan ada 3 guru di sini, 1 guru nabe, 2 guru waktu, dan 3 guru saksi. 3 guru ini harus menandatangani surat, siap untuk mencari guru nabe, siap untuk menjadi guru waktu yang ngajar, siap menjadi guru saksi. Wus kenten setelah diksa periksa wenten istilah menjaruman. Wus menjaruman di geria nabe wau wenten acara mepinton, sedurung mepinton wenten pegat sembah. Sud pegat sembah pada hari itu juga malam wenten amati raga. Jadi calon anak itu seolah-olah dibuat lina oleh calon nabe, karena itu sudah meninggal dalam alam nyata. Setelah meninggal dalam alam nyata, besok paginya baru diurip kembali oleh nabe. Semang punika pada setelah hari mati raga, dasrakino calon anak kesiramang oleh sulinggih yang senior. Setelah mesiram, raris kepayasin, sane lanang meperucut, sane istri megelung, dan sebagainya. Puput penika calon nabe sudah mepuja ring pemerajaan calon anak. Puput pepujaan pula palih margi sami wau wenten menika dari calon nabe gumanti nana menghadap ke merajaan membedak. Terjadi persembahyangan sejangkapipun wau raris calon anak metapak oleh ibu jari kiri, yang pada umumnya pakai ibu jari kiri, ya. Raris puput menika wau ete sami menjaya-jaya puput dari pada saat pebaktian mebakti ring guru kramo dan hidup taro sami wenten mawasto amariaran. Mariaran berarti itu itu nana berubah dari nama ulako ini titiang karena Brahmano canikal bersihin. Mariaran ide bagus ini parab ide pedada gede ini. Kentar jadi sudah berubah semua Mariaran, Mariweso. Jadi semua atribut biar tadinya profesor tidak ada pakai gelar profesor, pengangge merubah. Tadinya pakai blue jeans sekarang pakai pakaian sulinge. Nama juga dirubah dari ide bagus menjadi ide pedanda. Puput punika raris setelah ditentukan kalau sang nana cukup mampu untuk mengepalkan weda puja mantra, wenten istilah ngelingi hang puja. Puja nika wenten 3, puja 1 parikrama, 2 argopatra, 3 argopatra saha pasang linga. Sedurung melingi yang puja pasang linga, seorang anak tidak dibenarkan untuk ngemargiang 1 nyanggar tawang menurut Sagung Menawaratna. Yang kedua tidak boleh ngemargiang tiwo-tiwo ngaben seperti apa yang kita ceritakan tadi. Jadi semua aturan-aturan sudah ada dalam sesano kawikon. Sulinggih tidak boleh ini. Sulinggih tidak boleh makan ini. Ini yang boleh dimakan, ini yang boleh. Ya, itu ada, tidak perlu kita sebutkan. Batasan umur yening sang sulinggih. Kalau seperti di Gerio di sini karena tidak pernah putus ada sulinggih dimenarkan umur 50. Kalau sekarang sudah ngetren asal sudah masuk mampu arah dari Prano. Itu tetap ada kalau memang stagnasi sudah cukup berpuluh-puluh ratusan tahun, wow dan pekayunan jadi sulinggih. Nah, awe kepanggih ada 60 tahun ke atas. Kalau urgensi, di mana suatu tempat umatnya banyak tidak ada sulinggih, umur 40 dibenarkan sepanjang nabe dan nana itu sudah kontak bahwa bisa bertanggung jawab keberadaan anak. Kita tentu mentalnya bagaimana, akhlak dan sebagainya. Kalau kita sudah
Confirm sama-sama dikse. Puput. Jadi batasan umurnya begitu. Kalau sudah selingi terus, kangkat umur seket. Yang setengah tidak pernah ada. Tidak pernah ada beda dengan setengah nasi. Setengah nasi 3 generasi aja tidak sudah kena awing. Seperti itu. 60 ke atas. Kalau terus sekali digeri seket kangkat. Kalau memang urgensi dibutuhkan sekali satu daerah, umatnya banyak tidak ada sulingnya, kalau nur sulingnya cukup jauh, ya itu dibenarkan 40 ke atas. Tapi dengan catatan pihak kita selaku nabe dan pihak dia selaku calon anak plus pengempuan di sana pasti ada parisado. Parisado berani bertanggung jawab. Yang sudah melaksanakan gumanti anak itu yang ring Sidoarjo, Kerembung itu umurnya antara 42 tahun kemarin. Yang dapat tahun 2014. Berikut batasan umur ya. Pun. Siapa saja yang boleh? Sulike. Semua lapisan masyarakat. Berarti pada Catur Rasa Rama sudah setelah warna prasta biksu ke kangkat. Tidak memandang lapisan siapa-siapa sepanjang melalui proses seperti apa yang saya katakan secara garis besar melalui proses itu ada memakai 3 guru nabe, guru wakil, guru saksi atau guru tunggal. Guru tunggal artinya nabe sebagai guru nabe sekaligus guru wakil dan guru saksi carikan yang lain. Sepanjang proses itu ditempuh sudah cuma kita di Bali masih wenten perbedaan. Ini Serimpu dari golongan ini, Begawan dari golongan ini, Resi Agung dari golongan ini, Hidup Dando dari golongan ini, itu kita di Bali. Ini di Jawa pada umumnya kita yang dengar itu Romo Pandito, ya, ide Romo Pandito, ya. Itu jadi semua lapisan sepanjang sudah prosesnya benar itu sudah disandu jati sulingnya. Tapi untuk di Bali kita ada sebutan beda. Sekali sapunika kaudar wau indek petaken saking tim Tribun Bali sinam titi amangken untuk para musanti maka kirang langkung ampurayang wata sapunika sida katur. Om santi 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 om.